Saya bertanya kepada Rara, apakah di rumah ini memang hanya kita bertiga? Saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pintu. Pengalaman seram ini terjadi ketika saya masih sekolah dasar. Pengalaman ini saya alami di salah satu rumah teman SD saya. Rara bertempat tinggal di rumah yang begitu luas. Saya perkirakan luas rumah dan halamannya adalah 3000 meter. Dengan bagian depan, belakang, sisi kanan, dan sisi kiri masih ada kebun dengan pohon-pohon yang besar. Rara tidak memiliki tetangga di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Pada waktu itu di hari Minggu, saya bersama Sasha berniat menonton kartun di rumah Rara. Kami pun sampai di rumah Rara pukul 10 siang. Rumah Rara terdiri dari 3 bangunan yang berbeda. Untuk bangunan pertama, di sisi kiri, itu adalah ruang tamu dan beberapa kamar tempat tidur. Lalu bangunan kedua itu adalah garasi, kamar mandi, dan sumur. Sedangkan di bangunan di sisi paling kanan terdiri dari kamar kos yang berjumlah sekitar 12 kamar. Saat itu, Rara mengajak kita berdua menonton TV di ruang tengah. Tepatnya di dekat dapur dan bersebelahan dengan lorong yang menuju kamar-kamar kos itu. Saya mengira kamar kos itu sudah ada penghuninya. Ternyata masih kosong semua. Kemudian kita masih asyik melihat TV dan kedua teman saya tertawa menonton kartun itu. Tetapi saya tidak ikut tertawa karena saya mendengar bunyi aneh dari area kos itu. Saya cermati suara itu, ternyata saya mendengar salah satu pintu kamar ada yang berderik seperti terbuka. Saya bertanya kepada Rara, apakah di rumah ini memang hanya kita bertiga? Rara pun menjawab kalau memang benar hanya kita bertiga di rumah ini. Kemudian berdekuplah jantung saya karena merasa ketakutan. Posisi tubuh saya memang menghadap ke arah TV, tetapi kepala saya kadang menengok ke lorong yang ada di sebelah kanan kami bertiga. Lorong itu menembus area kos-kosan. Lalu setelah azan zuhur terdengar, kami pun memutar film dari DVD. Ketika ada adegan yang sangat lucu, Sasa menepuk tangannya karena merasa kegirangan. Tapi setelah beberapa detik dari suara tepuk tangan itu, di salah satu kamar, tiba-tiba terdengar derikan pintu yang berulang kali berderik. Tidak hanya satu pintu, mungkin ada beberapa pintu. Seolah-olah pintu itu ikut bertepuk tangan. Saya pun menepuk bahu kedua teman saya dan berusaha menceritakan apa yang saya dengar. Lalu saya menyuruh Rara untuk bertepuk tangan lagi. Dan ya, pintu itu berderik lagi. Bahkan suaranya lebih keras.
Kita bertiga panik dan rasanya ingin kabur dari tempat itu. Rara menahan kepanikan kami dengan menyuruh kita semua untuk berdoa. Bukannya berdoa, Sasa justru berteriak, "Siapa itu?" Dari arah kos-kosan itu hening, tak ada suara lagi. Belum sempat kami menginjakkan kaki di lorong itu, tiba-tiba ada satu pintu berderik sangat keras. Karena kaget akan hal itu, kami bertiga berlari meninggalkan ruangan itu. Sampai detik ini pun saya tidak tahu apa yang dulu mengganggu saya dan kedua teman saya itu. Sekian cerita dari saya dan terima kasih atas waktunya.